bukti beriman. Memenuhi janji, mensyukuri nikmat, memelihara lisan, menutupi aib orang lain. Memenuhi janji adalah tindakan menepati apa yang telah diucapkan, baik kepada diri sendiri, orang lain, maupun kepada Tuhan. Dia mencerminkan kejujuran, integritas, dan tanggung jawab. Tindakan ini menunjukkan seseorang dapat dipercaya dan membangun hubungan yang kuat. Secara lebih mendalam, memenuhi janji juga dianggap sebagai cerminan keimanan dan akhlak mulia dalam ajaran agama, karena ingkar janji dianggap sebagai perbuatan tercela, bahkan diidentikan dengan sifat munafik. Adapun memenuhi janji tertulis dalam Quran Surat Al-Maidah ayat 1 dan Quran Surat Al-Isra Surat 17 ayat 34. Janji terbagi menjadi dua bagian, yaitu janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan janji kepada sesama manusia. Janji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala mungkin terasa ganjil, dan ada yang bertanya, kapan saya berjanji kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala? Jawabnya, ternyata sudah dijelaskan dalam Al-Quran bahwa semua manusia tak terkecuali pernah melakukan perjanjian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala di dalam ruh atau rahim, dan bentuk janjinya adalah nanti jika sudah di dunia akan mengimani Allah sebagai Rabb-Nya dan berjanji menjadi hambanya yang taat. Dan janji kepada sesama manusia. Janji kepada manusia adalah janji-janji yang sudah dibuat dan disepakati, baik sebagai pribadi maupun dengan lembaga atau pihak lain. Melalui janji-janji inilah reputasi dan nama baik dipertaruhkan. Sekali atau beberapa kali janji tidak ditepati, tanggung sendiri akibatnya. Manfaat memenuhi janji antara lain mendapatkan predikat sebagai mutakin dan menjadi sebab tergapainya sifat mutakin. Quran Surat Al-Imran Surat 3 ayat 76 menjadi sebab datangnya keberhasilan, keamanan, dan ketentraman serta jauh adanya konflik dan perselisihan. Menghindari pertumpahan darah dan terjaga dari mengambil hak orang lain, baik dari pihak muslim atau non-muslim. Quran Surat Al-Anfal Surah 8 ayat 72 dapat menghapus kesalahan dan menjadi sebab dimasukkan ke dalam surga. Quran Surah Al-Baqarah Surah 2 ayat 40 dan Quran Surat Al-Maidah Surah 5 ayat 12. Mensyukuri nikmat. Syukur merupakan bentuk keridahan atau pengakuan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan setulis hati. Makna lainnya adalah pujian atau pengakuan terhadap segala nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang dibuktikan dengan kerendahan hati dan ketulusan menerimanya diwujudkan melalui ucapan, sikap, dan perilaku. Sementara makna nikmat menurut bahasa adalah pemberian anugerah kebaikan dan kesenangan yang diberikan manusia, baik berupa rezeki, harta, keluarga, maupun segala kesenangan yang lain. Manfaat bersyukur yaitu jauh lebih produktif, lebih bahagia, dan optimis. Manfaatnya kembali ke diri sendiri. Memelihara lisan. Pentingnya menjaga lidah. Lidah atau lisan bisa dikatakan sebagai bagian anggota tubuh yang sangat berharga. Betapa tidak, melalui lisan yang tidak tertata muncul pertengkaran dan perselisihan. Lisan juga bisa membuat malapetaka yang besar, bahkan pembunuhan yang tidak terkira akibatnya. Selanjutnya, penggunaan lisan yang tidak terjaga menjadikan perang yang menimbulkan korban jiwa, mulai dari hitungan yang kecil sampai mencapai ribuan bahkan jutaan. Sebaliknya, melalui lisan juga muncul berbagai macam kedamaian, kesejukan, cinta, dan harapan yang tersemat di lubuk jiwa untuk satuan, puluhan, ribuan, jutaan, bahkan miliaran umat manusia. Lisan, antara fitnah, ghibah, dan buhtan. Penggunaan lisan yang tidak pada tempatnya mengakibatkan tiga hal: fitnah, ghibah, dan buhtan, yang menjerumuskan diri sendiri, pihak lain, bahkan sampai level negara dan dunia. Fitnah adalah komunikasi satu orang atau lebih yang bertujuan untuk memberikan stigma negatif atas suatu peristiwa yang dilakukan oleh pihak lain berdasarkan fakta palsu yang dapat mempengaruhi penghormatan, wibawa, atau reputasi seseorang. Ghibah, lihat isi kandungan Quran Surat Al-Hujurat Surah 49 ayat 12. Termasuk buhtan, keduanya sama-sama menimbulkan perselisihan, pertengkaran, dan akibat buruk lain yang lebih besar. Pada titik inilah, sekali lagi, sangat penting bagi kita semua agar pandai-pandai menjaga lidah dan lisan. Ghibah adalah membicarakan orang lain yang tidak hadir, sesuatu yang tidak disenanginya, termasuk yang dibicarakan itu, sesuai dengan keadaan orang yang dibicarakan. Jika yang dibicarakan itu keburukan orang yang disebut, tidak disenang oleh yang bersangkutan, itulah yang dinamakan buhtan atau bohong besar. Petunjuk Islam dalam penggunaan lisan antara lain menjauhi kebiasaan berkata bohong dan tidak bermanfaat. Jangan berbicara yang berlebihan. Jauhi pembicaraan yang batil, kotor, dan jorok. Jangan berbicara dusta atau palsu. Ingat, tanda-tanda orang munafik salah satunya jika berbicara berdusta atau berbohong. Jangan gunakan lisanmu untuk menggunjing. Quran Surat Al-Hujurat Surah 49 ayat 12. Jangan berkata kasar. Quran Surat Al-Imran Surah 3 ayat 159. Jauhi pula melakukan celaan dan melaknat orang lain.
Jawablah panggilan orang tua dengan sopan dan santun. Quran Surat Al-Isra Surat 17 ayat 28, serta jauhi banyak berbantah-bantahan. Menutupi aib orang lain. Aib adalah celah, cacat, nista, noda, perilaku hina, atau ada juga makna kiasan, yaitu arang di muka biasanya digunakan dalam kalimat bagaikan menaruh arang di muka. Melalui kalimat itu, yang bersangkutan sudah dibuka aibnya, sehingga sangat malunya, hancur lebur martabat dan nama baiknya, seakan-akan sudah runtuh hidupnya, disebabkan aib dibuka atau tersebar. Begitu beratnya keburukan akibat aib yang dibuka. Maka siapapun kita, jika mengetahui aib, maka hendaklah kita menutupi dan menyimpan rapat-rapat aib tersebut. Jangan sampai malah disebarkan ke khalayak ramai. Kenapa bisa begitu? Jawabnya, jika kita sendiri mempunyai aib, inginnya aib itu disimpan rapat-rapat dan enggan jika aib itu tersiar. Aib dan medsos. Dunia modern dengan kecanggihan teknologinya menambah beban lagi bagi manusia. Meskipun melalui teknologi pula manusia dimudahkan hidupnya. Di titik inilah pentingnya teknologi itu tetap dipandu norma agama dan aturan moral, sehingga orang tidak mudah menyalahgunakan teknologi. Di antara penyalahguna teknologi adalah orang yang begitu mudah membuka aib orang lain. Hal ini boleh jadi latar belakangnya ada rivalitas atau persaingan, persinggungan kepentingan, bahkan sifat iri dengki yang dimiliki. Saat ini orang begitu mudah tumpang nama baik dan martabatnya dari penyalahgunaan media sosial atau medsos, baik dari WhatsApp, Twitter, Instagram maupun Facebook, Telegram, bahkan blog. Akibat aib. Membuka orang lain sama saja dengan membuka aib diri sendiri. Aib bukan saja membawa madrat atau bahaya kepada yang bersangkutan, tetapi juga pihak lain, termasuk masyarakat luas. Kisah Nabi Musa alaihissalam dengan umatnya dapat dijadikan ibrah atau pelajaran. Kesimpulan dan penutup. Bukti beriman adalah perwujudan nyata dari keyakinan seseorang yang diyakini dalam hati, diucapkan melalui lisan, dan diamalkan melalui perbuatan nyata dalam kehidupan sehari-hari. Ini bukan hanya sekedar pengakuan lisan, tetapi dibuktikan melalui tindakan seperti melaksanakan ibadah, misalnya salat, zakat, hidup dalam kasih, memenuhi janji, bersyukur, menjaga lisan, menutupi aib orang lain, dan menggunakan nikmat pemberian Tuhan untuk kebaikan.